Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Inside Channel. Apakah Sobat Hero percaya bahwa zombie itu ada dan benar-benar nyata? Jika memang zombie itu ada, lantas apa penyebabnya? Lantaran banyak sekali film-film yang mengangkat tema-tema tentang zombie ini. Tentunya kalau misalkan di dunia ini ada zombie, wah kita harus berlari sekencang mungkin karena sangat berbahaya. Sehingga dalam cerita banyak sekali versi-versi tentang zombie ini. Ada yang mengatakan zombie ini seperti mayat hidup, ada seperti hantu. Tapi sebenarnya apakah zombie ini benar menurut sains dan bagaimana sebenarnya kronologis adanya zombie ini? Kita putar dulu intronya. Kata zombie berasal dari bahasa Haiti, yaitu nzumbi, yang berarti adalah hantu. Kata ini pertama kali muncul pada tahun 1800-an oleh seorang seniman yang bernama Robert Souty di dalam buku The History of Brazil. Sejak saat itu, maka tema-tema film tentang zombie ini menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali di Asia dan juga di daratan Amerika. Sehingga menyebabkan orang-orang percaya bahwa zombie itu seolah-olah ada. Lantas bagaimana kronologis tentang zombie ini? Apakah memang benar ada zombie itu di dunia nyata? Kalau Anda melihat film-film yang bertemakan tentang zombie, seperti Train to Busan yang sangat terkenal itu, atau bahkan film yang terbaru baru tayang beberapa bulan kemarin yang berjudul All of Us Are Dead yang tayang di salah satu channel atau kanal live streaming di media sosial. Tentunya di film itu bertemakan tentang zombie. Kemudian banyak versinya. Ada yang asal muasal zombie itu dari penularan virus, kemudian dari digigit oleh serangga, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu mengerucut kepada sebuah kejadian bahwa zombie itu adalah manusia yang dihinggapi oleh virus, kemudian manusia tersebut berubah menjadi monster hidup dan bisa memangsa satu sama lain. Kemudian yang dimangsa akan menjadi zombie juga apabila terkena virus yang ditularkan oleh zombie yang lain. Kira-kira begitulah. Nah, ada yang menarik di film All of Us Are Dead itu. Di situ ada sebuah kata-kata yang sangat menarik. Tentunya kata tersebut berhubungan dengan sains yang berbunyi begini. Knowledge is always start by the imagination and the finally is a mystery. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan selalu diawali oleh imajinasi dan selalu diakhiri oleh sebuah misteri. Nah, kata-kata ini nyambung dengan ungkapan Albert Einstein di mana beliau mengatakan bahwa imagination is more important than knowledge, bahwasanya imajinasi jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan karena memang pada dasarnya imajinasi itu adalah awal dari sebuah ilmu pengetahuan. Tetapi pada akhirnya ilmu pengetahuan menghasilkan sebuah misteri dan misteri itu akan terjawab di generasi seterusnya dan seterusnya. Begitulah kira-kira siklus ilmu pengetahuan. Lantas apa hubungannya dengan zombie ini? Bagaimana sains memandang keberadaan atau fenomena zombie ini jika memang benar-benar ada di dunia nyata? Pada film cuplikan yang berjudul All of Us Are Dead itu diceritakan bahwa zombie di film itu berawal dari sebuah eksperimen profesor yang bekerja di sebuah sekolah swasta namanya Hyosan. Profesor tersebut mengajar di situ, kemudian membuat sebuah percobaan atau eksperimen kepada seekor tikus, tetapi pada akhirnya tikus tersebut mengalami sebuah kelainan genetika hingga akhirnya anak dari profesor tersebut tergigit oleh si tikus percobaan itu. Alhasil virus tersebut menyebar kepada anaknya dan kemudian terjadilah wabah zombie di film tersebut.
Kemudian lambat laun zombinya menyebar dan sampai di sekolah SMA Hyosan itu. Lalu kemudian terpapar semuanya hingga ada beberapa orang yang selamat dari virus zombie itu. Nah, apakah sebenarnya ini memang benar-benar bisa terjadi menurut sains? Jawabannya adalah iya. Tetapi tidak untuk manusia. Jadi zombie itu ada dalam dunia nyata, tetapi hanya untuk hewan. Hewan dalam hal ini adalah semut kayu tropis. Di mana semut kayu tropis itu ternyata bisa menjadi zombie akibat sebuah bakteri yang bisa menghinggapi dirinya. Lalu kemudian si bakteri itu membuat sebuah perubahan besar-besaran di beberapa genetika yang ada di semut pohon tropis itu, mulai dari DNA-nya, RNA-nya, bahkan bisa mengontrol kembali otak dari semut tersebut, akhirnya menjadikan semut itu seekor semut yang bisa membunuh. Kemudian semut itu mempunyai bentuk tubuh yang lain dari semut yang biasanya atau semut normalnya. Lalu kemudian semut itu pun akan menggigit mangsanya dan kemudian mangsanya akan tertular oleh semut yang tadi itu yang menjadi zombie. Sehingga semut-semut yang tadi biasa saja bisa menjadi zombie. Nah, tetapi hal ini tidak bisa mencederai atau melukai atau bahkan menginfeksi manusia karena memang kekebalan tubuh semut dan juga manusia itu berbeda-beda. Tetapi jika memang wabah-wabah yang saat ini semakin berkembang di dunia, katakanlah yang sedang booming lagi sekarang adalah COVID-19 yang baru-baru ini telah berkembang menjadi varian baru yaitu Omicron, bisa saja di kemudian hari ada sebuah virus yang menyerupai zombie itu, bisa jadi itu. Atau memang bahkan bisa jadi bahwa COVID ini awal dari sebuah virus yang akan baru lagi. Entah itu apa namanya, tetapi kita wajib waspada. Jadi bisa disimpulkan bahwa zombie itu ada di dunia nyata, yaitu ada di semut pohon tropis, di mana semut itu dihinggapi oleh bakteri, lalu kemudian semut itu menjadi sebuah makhluk baru dan akhirnya menjadi semut yang beringas dan bahkan semut yang bisa membunuh satu sama lain, bahkan kepada semut-semut yang lain. Nah, intisari dari zombie ini sebetulnya adalah bahwa apapun itu bentuk zombie, apapun itu gambaran masyarakat tentang zombie, yang pasti zombie itu berasal dari sebuah virus, di mana virus ini sebenarnya adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup kecuali menumpang. Artinya, parasit dalam hal ini kita wajib waspada terhadap apapun itu bentuk virus, entah itu virus kecil, sedang, ataupun virus yang besar. Nah, maka dari itu selayaknya kita ini wajib menjaga kesehatan. Apapun itu keberadaannya, bagaimanapun bentuknya. Tetapi yang jelas ilmuwan masih belum bisa mengatakan bahwa semut yang jadi zombie itu apakah bisa menularkan kepada manusia, itu masih belum ada penelitian lebih lanjut. Tetapi yang jelas bahwa zombie di dunia nyata itu ada yang berbentuk semut di kayu tropis. Bukan tidak mungkin di kemudian hari kalau memang virus-virus itu berkembang menjadi lebih kuat, menjadi lebih ganas, bukan tidak mungkin akan menularkan ke hewan-hewan yang lebih besar dari si semut itu. Bisa saja menularkan ke burung misalkan, atau mungkin ke hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Bahkan bukan tidak mungkin kalau kita lalai dalam hal ini atau menganggap remeh hal ini, bukan tidak mungkin suatu saat akan ada virus-virus yang menyerupai zombie itu. Jadi mulai saat ini kita jangan menganggap remeh bahwa zombie itu ternyata hanya sebuah isapan jempol belaka, hanya sebuah film belaka atau halayan belaka. Itu jangan, karena memang zombie itu ternyata ada, tetapi dalam bentuk seekor semut yang ada di pohon tropis. Apalagi Indonesia ini terkenal dengan iklim tropis, tentunya dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna yang beragam. Jadi bukan tidak mungkin suatu saat akan
timbul virus-virus baru. Tetapi mudah-mudahan tidak terjadi kalau kita mau menjaga lingkungan sekitar kita. Artinya menjaga lingkungan itu mulai dari kita sendiri, kemudian keluarga kita, teman terdekat kita, dan seterusnya. Sehingga kita tidak ketakutan lagi kapan wabah virus COVID-19 ini akan berakhir, kapan wabah-wabah yang lain akan berakhir juga di dunia. Tetapi yang jelas ada orang yang tidak percaya tentang COVID-19, ada yang juga percaya, ada yang menduga bahwasanya ini adalah senjata biologis yang sengaja diledakkan dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, virus itu ada dan virus itu tidak bisa hidup kecuali menumpang di tubuh biologis yang lain. Maka dari itu mari kita jangan menganggap remeh apapun itu virusnya, apapun itu penyakitnya. Mari kita patuhi protokol kesehatan yang ada, kemudian terus selalu hidup bersih dan menjaga pola makan. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Apabila Sobat Hero punya tanggapan atau punya komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.